Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Para bapak, para ibu sekalian rahimakumullah. Pengajian kita pagi hari ini masih membicarakan tentang masalah pola hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu di televisi itu ada pola sehat ala Hembing, ya, Profesor Dr. Hembing yang sudah almarhum. Nah, pembicaraan kita ini pola hidup sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam banyak beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu Rasulullah banyak menganjurkan supaya kita ini hidup sehat, gitu ya. Nah, yang menjadikan hidup itu sehat itu adalah dari pola makan, gitu ya. Jadi dari pola makan. Jadi di samping dari pola makan itu namanya usaha lahiriahnya. Lah usaha batiniahnya yaitu selalu berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi di dalam Al-Quran dan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menganjurkan bagaimana pola hidup sehat itu, ya. Dulu yang telah saya sampaikan hadisnya bahwa Rasulullah itu tidak makan kalau belum lapar, tapi kalau sudah makan tidak sampai kenyang. Loh, ya. Ini dasar yang pokok ini, ya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, ya. Makanlah kamu, minumlah kamu, ya, tapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang yang berlebih-lebihan. Ini pola dasar, ya, pola dasar makan yang menjadikan sumber hidup sehat. Nah, ya. Jadi memang ajaran Islam itu kan menyangkut segala segi kehidupan manusia, ya.
termasuk yaitu bagaimana supaya orang itu hidup sehat, ya. Nah, kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, jadi di samping kita itu oleh Allah tidak boleh berlebih-lebihan, maka orang makan itu harus seimbang, gitu ya. Thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi, ya. Nah, orang itu kalau makan, perut yang normal itu isinya harus 3 komponen, ya. Sepertiga makanan, sepertiga minuman atau air, sepertiga hawa. Loh, ya. Ini dasar pola hidup sehat, pola makan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kemudian di dalam makan ini kita harus disiplin waktu. Nah, kita ini kan diwajibkan sholat. Sholat ini kan satu kewajiban yang telah ditentukan waktunya, ya. Ini sebetulnya adalah mengatur kita untuk berdisiplin, ya. Nah, misalnya sholat duhur waktunya tertentu, ya. Asar, maghrib, isya, subuh kan. Lah, makan itu juga harus disiplin waktu, gitu, ya. Kalau sarapan jam 7, makan siang jam 1, makan malam jam 1, itu disiplin, ya. Ini Rasulullah mengatakan begitu, ya. Kalau misalkan kita makan pagi, sarapan jam 7, ya, sudah. Setelah makan kita jangan makan apa-apa, kan, ya. Ya. Kita boleh makan lagi, ya, istilahnya itu makanan berat, ya. Jadi makanan berat itu, ya, kalau pagi makan nasi, ya, nanti kira-kira jam 9 itu bolehlah makan jemblem 1 misalnya, itu, ya. Nah, ini makan ringan-ringan, tapi jangan makan nasi. Tunggu nanti disiplin waktunya jam 1. Ya. Nah, juga makan malam jam 7. Jangan makan apa-apa. Nanti jam 10 begitu, ya. Ini saya baca beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Makan buah itu sebenarnya tidak setelah kita makan nasi kemudian makan buah, ya. Ini 2 jam setelah itu baru kita ini makan. Nah, kenapa? Kita makan kan, makanan kita di dalam perut, ya. Ini kan dicernakkan oleh usus yang ada di dalam perut. Nah, kalau sudah makan, ini jangan ditambahi makanan lagi, begitu, ya. Biar makanan yang ada di dalam perut ini cernak dulu, begitu, ya. Karena itu Rasulullah kan tadi mengatakan beliau tidak makan kalau belum lapar, kalau sudah makan tidak sampai kenyang, ya. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena sumber daripada penyakit itu ada di dalam perut, ya. Al-bitnatu ra'sud da'i wal himyatu ra'sud dawa'i, ya. Jadi perut gendut itu sumber penyakit. Nah, ya. Nah, kemudian wal himyatu ra'sud dawa'i,
caranya supaya tidak terkena sakit dengan mengatur pola makan ya, dengan mengurangi makan itu. Kemudian lagi hadis mengatakan begini, kalau seorang itu makan ya, setelah makan kan kulu wasrobu, makan kemudian minum ya, itu dianjurkan kalau kita ini makan, di tengah-tengah makan ini jangan minum gitu ya. Minumnya nanti kalau makan sudah selesai ya. Itu jadi misalnya makan gitu ya, selesai makan baru minum. Nah, atau lagi begini, kalau kita ini sudah makan ini tidak boleh setelah makan kemudian tidur. Ya, setelah makan tidur ya. Kenapa kok tidak boleh tidur? Sebab kita makan, makanan di dalam perut ini dicernakkan oleh usus ya. Biar dulu cernak, paling tidak kalau kita ngantuk itu 2 jam setelah makan baru tidur ya. Jangan begitu makan ngantuk langsung turu. Wah, ini jadi sebab orang tuh kalau tidur pencernaan di dalam perut ini tidak bisa maksimal ya. Saya dulu masih ingat apa namanya itu, abah saya itu kepada anak-anaknya itu kalau mengatakan, kalau kamu makan jangan tidur, makan jangan tidur gitu ya. Jangan makan sambil tidur. Oh, mangan karo turu iku padha karo sapi lho gitu ya. Ini kalimatnya kenakan gini, kon nek mangan aja turu, mangan turu iku padha karo sapi ya. Sapi kan makan sambil tidur. Nah ini setelah saya membaca beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab itu kalau orang itu makan kemudian tidur, pencernaan ini tidak bisa sempurna, gampang orang itu terkena sakit perut. Jadi kalau apa namanya makan jangan tidur ya gitu ya. Jadi makannya tadi itu jadi makan kalau lapar, kalau makan tak sampai kenyang gitu ya. Nah itu satu, jangan tidur ya. Malah ada satu hadis yang mengatakan kalau kamu makan malam ya, makan malam ya, itu setelah makan itu yang baik ya, katakan misalnya ya, sampai setelah makan jam 7 kan makan malam, jam 10 malam makan misalnya ya. Nah makan yang kedua ini ya, barangkali itu supaya setelah makan itu malah dianjurkan untuk jalan-jalan. Nah dimaksud jalan-jalan di sini kata Nabi itu yang baik itu dipakai untuk sholat. Jadi setelah makan katakan sampai ya jam 10 makan, setelah itu sholat. Oh ya, jadi disuruh bergerak, tapi gerakan itu yang baik adalah sholat ya. Jadi walhasil para bapak dan ibu sekalian, pola hidup sehat menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, insya Allah kita ini akan menjadi orang yang sehat ya. Kita lihat di televisi, setiap 1 menit di Indonesia ini orang mati karena diabetes ya, karena diabetes. Kenapa? Diabetes itu kebanyakan adanya adalah karena pola makan yang tidak teratur. Jadi semuanya itu karena pola
pola makan. Ya. Itu namanya usaha lahiriah. Sekarang pada hakikatnya sakit dan sembuh itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usaha lahiriahnya kita mengatur pola makan, pola hidup. Secara batiniahnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innalillahi ibadan yudhannu bihim anil qatli wassaqami fayuhyihim fi afiyatin wa yatawafahum fi afiyatin wa yu'tihim manasilas syuhada. Sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang hamba yang dilindungi dari pembunuhan dan penyakit, di mana Allah menghidupkan mereka dalam keadaan sehat serta mematikan mereka dalam keadaan sehat pula. Dia pula memberi kedudukan syuhada pada mereka. Ini maksudnya apa? Jadi innalillahi ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang hamba yang dilindungi dari pembunuhan. Artinya orang itu dilindungi Allah dari pembunuhan, gitu ya. Ada juga yang dilindungi dari penyakit. Allah menghidupkan mereka dalam keadaan sehat serta mematikan mereka dalam keadaan sehat pula, ya, dan juga memberi kedudukan kepada mereka. Jadi orang itu masalah mati itu urusan Allah, ya. Allah menjadikan orang itu hidup sehat, ya. Tapi juga kadang-kadang orang yang dalam keadaan sehat ini tiba-tiba mati, kan gitu ya. Apa mati karena pembunuhan, apa mati karena kecelakaan, ya. Jadi kalau kita melihat grafik hidup ini begini ya. Ada orang itu sehat, sakit, ya. Kemudian sehat, sakit, mati. Ya, itu grafik hidup ya. Sehat, sakit, ya. Sehat, sakit, mati. Ya. Ada orang itu sehat, ya. Sehat sepanjang hidupnya sehat. Sakit, mati. Ya. Ada yang sehat, tidak pernah sakit, mati, kecelakaan misalnya. Ya begitulah variasi ya. Nah, semua keadaan yang demikian itu semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan itu kita ini samping usaha lahiriah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, jadi bagaimana kita ini bisa hidup sehat gitu ya. Man asbaha minkum mu'afan fi badanihi aminan fi sirbihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahud dunya. Jadi nikmatnya orang sehat itu ya. Barang siapa di antara kalian mendapati pagi dalam keadaan sehat wal afiat pada tubuhnya, aman dalam perjalanan dengan memiliki makanan untuk hari yang akan dilaluinya, maka seakan-akan dunia ini menjadi
miliknya. Oh, ya. Jadi semuanya kenikmatan hidup itu kata Rasulullah dia, man asbaha minkum mu'afan. Barang siapa di antara kalian mulai pagi sampai malam dalam keadaan sehat, ya. Kemudian di dalam perjalanannya selamat, ya, memiliki makanan untuk hari yang akan dilaluinya. Jadi kalau orang itu badannya sehat, ya, perjalanannya aman, kemudian persediaan makan ini cukup, wah itu namanya seakan-akan kata Nabi, dunia ini adalah miliknya, ya. Karena itu maka Nabi menganjurkan kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang mesti kita minta itu adalah sehat wal afiat, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is'alullaha al-afwa wal afiyah fa innahu ma utiya ahadun ba'da yaqinin khairan min mu'afatin. Mintalah kepada Allah ampunan dan kesehatan, karena tidaklah seorang diberi sesuatu setelah keyakinan yang lebih baik daripada kesehatan, ya. Umumnya kan orang itu kalau berdoa kepada Allah ini yang banyak, ya, itu minta rezeki. Ya. Ya, minta rezeki, ya. Tiap hari membaca surat Waqiah 7 kali, ya, setelah sholat minta rezeki. Nah, sebetulnya kata Rasulullah, yang utama kita ini jangan minta rezeki. Is'alullaha al-afiyah, minta sehat. Sekarang minta rezeki, diberi rezekinya banyak, tapi tidak sehat. Nah, apa artinya, ya? Apa arti daripada harta yang banyak? Karena itu, ya, di dalam beberapa doanya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Ya Allah, berikanlah saya pengampunan, ya, dan kesehatan. Ini jadi pertama yang penting kan kita minta ampun kepada Allah, kemudian minta sehat, ya. Karena ini pangkal pokoknya selamat, hidup enak itu kan ini. Diampuni oleh Allah, badannya sehat, ya. Jangan yang didahulukan rezekinya dulu. Kok rezekinya akeh tapi awake loro kan gitu, ya. Nah, jadi sehat. Kalau sudah sehat, segala-galanya hidup ini akan enak, ya. Karena sehat, makannya jadi enak. Karena sehat, tidurnya enak. Karena sehat, sholatnya enak, kan begitu, ya. Segala-galanya itu adalah dari sehat. Karena itu maka kita ini dianjurkan untuk nyambangi orang sakit, ya. Itu kan kita dianjurkan untuk nyambangi orang sakit. Supaya apa? Di antara salah satu hikmahnya itu adalah supaya kita ini bisa merasakan nikmat sehat. Masya Allah, ya. Kita nyambang orang sakit, ya. Makan susah, minum susah, tidur susah. Alhamdulillah saya ini diberi yang. Pada satu saat misalnya kalau kita masuk rumah sakit, ya, apalagi di ruangan yang tempat orang-orang kecelakaan, Masya Allah, ya,
Ada yang kakinya itu dikerek ke atas, ya diperban gini, masya Allah. Alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya hidup. Karena apa? Hidup saya, ya hidup sehat. Ya sehat ini yang ya. Lah usaha untuk hidup sehat ini tadi saya sampaikan yang telah diberikan oleh Rasulullah itu mengatur pola makan, ya toh, banyak bergerak, ya, kemudian selalu berdoa ke hadirat Allah Subhanahu. Jadi kalau orang itu sehat, kemudian makanan cukup, ya, perjalanannya selamat, kata Nabi tadi apa? Seakan-akan dunia ini adalah milik kita, loh, ya lah. Jadi pangkal pokoknya itu dari saya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma su'ilallahu syai'an ahabba ilaihi minal afiyati. Tidaklah Allah dimintai sesuatu yang lebih dia sukai melebihi kesehatan. Jadi Allah itu yang paling suka, itu maksudnya ya, kepada orang yang berdoa minta sehat. Nah, masuk ilallahu syai'an habba ilaihi minal afiyah. Jadi Allah itu paling senang kalau ada orang berdoa itu minta sehat. Ya boleh sajalah kita minta semuanya itu, begitu ya. Tapi Rasulullah mengatakan yang paling senang itu adalah kalau seorang itu berdoa minta kepada Allah, minta hidupnya hidup sehat. Ya. Demikian para bapak dan ibu sekalian, beberapa hadis Rasulullah tentang pola hidup sehat, ya. Jadi pola hidup sehat ala Rasulullah SAW. Kita kan beberapa hari ini banyak memperingati Maulid Nabi kan ya, di mana-mana mulutan. Sebenarnya yang prinsip kita ini memperingati Maulid Nabi itu kan apa? Meniru, mencontoh, ya. Meniru, mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sebetulnya kita mulutan di mana-mana itu yang penting bagaimana kita ini bisa mencontoh, ya, menteladani kehidupan Rasulullah SAW di dalam segala hal. Ya ibadahnya, ya toh, ya termasuk pola makannya, termasuk mendidikan, wah segalanya. Jadi orang itu kalau ingin selamat dunia akhirat, mencontoh, meniru, menteladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.